Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan dulu, Pak. wabarakatuh. Jawaiders, alhamdulillah nih hari ini bisa ngobrol bareng Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, alhamdulillah. Pak Dokter, Pak apa yang enak dipanggilin? Abang boleh, Abang ya? aja. Jawaiders, di sebelah saya ini Abang Dokter Farabi L. Fos yang spesialisnya ngurusin bocah. Ngurusin anak-anak kita ya, Pak ya? Iya. Kesehatan anak, ya kesehatan semua sih, tapi lebih concern ke anak. Anak, spesialis anak soalnya kan. Pak Dokter, Mm-mm. kesibukan dan kesehariannya apa nih Pak Dokter? Tahu Pak. Ah. Kan dokter ya, nanti dia praktek, tapi nggak apa-apa, kita dengerin dari Pak Dokter sendiri. Oke. Abang, apa Bang? Gimana Bang? Jadi gini Bang, kesibukan tentu ya karena dokter spesialis anak itu jadi profesi saya utama ya, profesi sehari-hari. Ya ngurusin kesehatan anak seluruh kota Depok ya, yang datang ke tempat praktekan, yang kadang dari Jakarta juga ada, dari Depok memang yang terbanyak. Habis itu selain itu ikut ngurusin orang-orang Depok yang lain lewat organisasi, tapi organisasi kepartaian. Iya. Nyobainers. Satu lagi. Apa Bang? Dosen. Dosen. Berarti guru kita semua nih. Tepuk tangan. Abang tepuk tangan Bang. Dosen Fakultas Kedokteran. Dosen Pak ya. Bang, kan gini ya. Kalau saya sering ke Sawangan. Kalau dari sini, ini namanya Jalan Juanda. Ke Sawangan itu butuh waktu hampir 2 jam. Karena jalanan Dewi Sartika baru mau dibikin. Kalau di Kelapa II, kita jalan-jalan Pak. Itu enaknya kalau makan nasi uduk di mana Pak? Dekat sini tuh yang enak di mana kalau makan nasi uduk? Kalau makan nasi uduk yang saya suka itu ke arah dekat Puskesmas Sukmajaya. Puskesmas Sukmajaya. Ada tukang nasi uduk enak. Ada tukang nasi uduk enak pinggir jalan. Pinggir jalan. Saya suka melipir, berhenti. Nah biasanya Bang Mamat nih yang nemenin ya kan. Mat, ini juga amat Pak namanya. Oh iya. Soalnya saya pernah lihat Pak Dokter itu, Abang Dokter itu pernah ngopi juga di sembarang tempat ya. Iya. Artinya memang udah menjadi kebiasaan Bapak juga ya. Nah ini dia, orang banyak yang berpikir saya sukanya di mall, makanan-makanan western, tapi saya sukanya makanan-makanan Indonesia dan di pinggir jalan. Menurut saya tuh, saya pernah bilang sama istri saya, kita ngopi di mall nih udah enak nih view-nya, tapi kalah enak tuh sama orang itu yang di pinggir jalan. Dia langsung ngeliatin jalanan, duduk di situ ngedeprok, enak bener. Ngedeprok. Waduh, itu sayangnya memang ilegal kan, karena kan mengganggu itu kadang-kadang pejalan kaki. Berarti kan punya organisasi kepartaian tuh. Nah berarti nanti kalau insya Allah ada apa-apanya, itu jadi prioritas juga bisa dong. Jadi prioritas, karena menurut saya tinggal dipoles dikit, dikasih tempat dikit, semua orang bisa ngopi di pinggir jalan tanpa mengganggu adanya pejalan kaki dan lalu lintas. Diatur, tinggal diatur aja, rakyat seneng, happy, rakyat kecil bisa menikmati gitu tanpa harus stres. Harus ke mall yang biayanya mahal ya kan, dan numpruk di situ kan. Kadang-kadang saya ke mall aja keder Pak. Pas mau keluar etolnya nggak ada isinya. Ya. Kan kita ya gimana Pak ya, kita di Depok kan berharap ya tadi ada tempat ngopi yang udah menjadi masyarakat sukain gitu Pak, ngedeprok. Cuman memang perlu diatur ya Pak ya. Iya, kita nggak boleh ngilangin itu, misalnya itu mengganggu pejalan kaki dan lain sebagainya. Kalau kita ilangin kasihan, dia kayak mau ngopi di mana. Kita atur gimana caranya supaya lebih baik, tidak melanggar lalu lintas, tidak melanggar hak-haknya pejalan kaki gitu ya kan. Berarti nasi uduk salah satunya di dekat Kecamatan Sukmajaya. Dekat Kecamatan Sukmajaya. Kalau di daerah RTM yang seperti Abang bilang tadi ada tuh di pinggir, tapi dia masuk ke dalam, dia masuk ke gang. Nah saya harus masuk ke gang. Berarti itu. suatu saat nanti kapan waktu bareng Depok Kuliner kita makan nasi uduk. Makan nasi uduk. Di situ. Sukaan saya tuh. Kita cari Pip, itu nasi uduk kesukaan Pak Dokter Farabi siapa namanya? Ntar kita cari isi di sini nama ini. Info apa coba tulis di komentar. Terus kita paranin. Makanya kita support ya Pak ya. Makanan-makanan daerah. Pak, selain aktivitas praktek, kerja segala macam, hobi Bapak katanya ngejot pedal Pak. Iya, betul. Terus terang memang saya nih penikmat kuliner Indonesia. Dan kuliner Indonesia itu rata-rata karbo. Jadi bahan dasar karbo. Jadi karbohidratnya tinggi gitu kan.
Yang mana efek dari karbo itu tentunya kenaikan berat badan, ya kan. Memang saya karena suka, saya agak susah ngerem tuh. Dan kita tahu memang harusnya kan diatur. Nah, saya coba mencari sampingannya untuk membantu membakar kalori dari karbo yang saya makan. Nah, akhirnya saya pilih sepedaan, olahraga kardio yang pas lah menurut saya, karena saya bisa sambil cuci mata gitu. Cuci mata, Pak. Ya kan? Sabun ya. Nggak yang hijau-hijau maksudnya. Yang hijau-hijau. Iya. Oh, jadi gitu, Pak. Salah satu yang membakar apa? Kalori. Kalori itu bersepeda ya. Bersepeda. Dan juga kan sambil dapat wisatanya gitu. Kemana, Pak, paling jauh? Ke Hambalang pernah, ke Hambalang? Ke Hambalang dari sini sampai puncak Hambalang pernah bolak-balik. Terus dari sini sampai puncak KM 0 Sentul pernah bolak-balik. Terus hari sini sampai Anyer. Pernah, Pak? Mercusuar Anyer 150 kilo kurang lebih. Apa namanya, one way. Dan yang satu lagi, saya pernah dari Gadok sampai Puncak Pas. Naik sepeda. Naik sepeda. Nyobain harus tepuk tangan dulu semua. Demi membakar kalori, walaupun masih harus ada yang dibakar lagi, tetap semangat. Nggak jangka kan seorang abang dokter Farabi ternyata olahraganya kuat. Kita belum tentu kuat, Beb. Belum lah. Nyobain terus juga belum tentu kuat. Odong-odong. Kita naik motor aja capek. Oh gitu, Pak. Jadi salah satunya bersepeda ya. Bersepeda. Itu hobi yang bisa rutin dilakukan apa setiap minggu atau? Itu yang kita lakukan hampir seminggu 2 kali minimal. Kadang kalau sempat 3 kali. Sempat nggak sempat nih, kadang-kadang sebagai dokter anak ada panggilan operasi seksio sesaria. Sesar kalau orang awam bilang ya. Oh, sesar, ngangkat bocah, Pak, dari perut. Iya, ya kan yang belek kan dokter kandungan. Oh, iya, setelah dipotong tali pusatnya diserahin ke kita. Dicek betul. Nah, kadang-kadang tuh jam 2 malam. Oh, nah, harus hadir. Harus hadir karena darurat. Tadinya rencananya mau normal. Entah bagaimana, ibaratnya karena ada indikasi nggak bisa normal. Tapi harus dikeluarin juga jam 2 malam, kalau nggak anak bayinya nggak selamat. Dan Bapak hadir jam 2 malam itu? Iya, harus hadir. Nggak ada yang tahu kan, Pak? Nggak ada yang tahu tuh. Kalau perjuangan dokter nggak seenak yang kalian pikir ya, Pak ya? Iya. Nggak cuma duduk, ya pulang. Jam 2 malam, kita lagi tidur. Bisa jadi kita lagi enak kan? Tapi Bapak harus menjalankan tugas, berangkat demi seorang bayi, nyawa bayi itu agar selamat ya, Pak ya? Iya, agar selamat. Akhirnya tadi besok paginya yang kita udah rencanain jadi gagal. Jadi karena kurang tidur. Pak, sebagai orang yang tinggal di Depok nih, kacamata Depok menurut seorang dokter Farabi, itu Depok harus bagaimana dan harus seperti apa, Pak? Karena kan biar bagaimanapun, Bapak mungkin juga saya nantinya ingin ada bagian untuk merubah Depok menjadi lebih baik. Iya. Nah, kayak gitu. Kalau menurut Bapak tuh kayak gimana tuh, Pak? Ya, saya lihat secara makro aja ya. Sebetulnya banyak yang harus dirubah. Tapi secara makro nih yang kita lihat nomor 1 adalah ya gimana tata kota Depok ini lebih baik lah dipandang orang awam ya. Orang pengen trotoar yang bagus, jalan kaki nyaman, nggak bolong-bolong, nggak kesandung, kagak ada pot di tengah. Di tengah-tengah trotoar ada tempat duduk, apabila orang pengen jalan kaki lelah bisa duduk di situ. Seperti yang udah kita lihat di kota-kota lain. Ini bukan mimpi, di Indonesia aja udah banyak. Ya, saya pengen di Depok hampir seluruh daerah kotanya seperti itu yang memungkinkan. Kita tahu jalanan Depok ini ada yang punya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tapi kita sebagai tuan rumah harus mendorong dong. Tuan rumah harus mendorong. Karena yang ngerasain orang mana? Orang pusat baru orang sini. Kita ini. Orang Depok ya, Pak ya. Harus iya. Dorong. Kalau nggak didorong kan nggak terrealisasi, jalan gitu-gitu aja. Terus saya juga mau gimana caranya kesehatan. Orang Depok kalau sakit harus gratis. Kita bisa bikin ya kelasnya bukan kelas yang baik lah ya. Maksudnya bukan kelas saya ralat, mohon maaf. Kelasnya bukan kelas yang VIP. Yang paling penting dia dilayani dengan baik. Bisa di kelas 3 bagi yang tidak mampu. Yang punya BPJS silahkan pakai BPJS-nya. Yang tidak mampu gimana caranya kita integrasikan dengan BPJS, pemerintah yang bertanggung jawab. Sehingga orang sakit tuh nggak perlu deg-degan lagi, Bang. Deg-degan, Pak. Iya. Saya aja deg-degan. Iya. Dirawat nggak ya? Gitu kan. Dirawat nggak ya? Kadang-kadang udah sakit. Ya Allah, Pak. Udah sampai ruang. Apa sih, Pak? Itu bahasanya tuh IGD apa? IGD. Belum dapat kamar ya, Pak ya? Iya. Kadang-kadang terbengkalai di situ. Betul.
Berarti itu menjadi perhatian juga ya Pak ya? Perhatian dong, harus berubah dan merata. Jangan ada pilihan hanya punya kartu tertentu. Pokoknya udah KTP Depok, kalau memang nggak mampu ya gratis. Ya kan? Kalau dia mampu, punya asuransi bagus, punya uang untuk membeli kelas yang lebih bagus, silakan. Tapi yang gimana tidak mampu, pemerintah Kota Depok itu harus hadir. Harus hadir. Ya. Berarti pemerintah harus hadir. Ya. Terus SMP, SMA kita tambah lah. Yang negeri. Negeri memang kayaknya agak kurang negeri, Pak. Khususnya madrasah SMA, ya. Oh madrasah nggak ada Pak. Ada setahu saya di daerah Pondok Rajak itu. Ya, itu saya udah ngobrol tuh sama ya? Departemen Agama ya. Hanya ada satu ya. Ya kita harus tambah lah. Kalau memang pemerintah pusat melalui Departemen Agama mau disediakan tempat, tanah dan lain sebagainya, kita fasilitasi. Gimana caranya? Kan kita nih tahu nih Depok yang diangkat sebagai kata-kata kota religi ya, kota religius. Ya harus inilah, harus seimbang lah, masa madrasahnya kurang gitu kan. Pak. Saya aja nggak pernah. Kita nggak pernah ya Pip jalan-jalan bawa sekolah madrasah ya Pip? Belum ya untuk di Depok Pak. Kebetulan kita sehari-hari kerjanya di bidang pendidikan Pak. Ya. Cuman jalan-jalan ya. Jadi study tour sekolah kita yang handle Pak. Gitu, senang-senangnya aja kita Pak. Ya jangan sampai hanya sekolah-sekolah swasta Islam terpadu aja yang dimunculkan akhirnya. Banyak ya Pak? Ya itu bagus saja tapi kan hanya orang mampu Bang. Biayanya agak mahal. Nggak merata. Betul, ada orang-orang yang memang mampunya negeri yang harus disubsidi pemerintah harus disediakan dong. Iya. Gitu. Banyak lagi nih ada tentang sosial ekonomi, ya kan, pendidikan dan lain sebagainya banyak. Satu lagi Pak, UMKM. UMKM ya. Ini bukan cuma makanan ya Pak ya. Sebenarnya Depok Kuliner juga kemarin dapat iklan skincare. Kita mau promosiin skincare Pak, tapi yang sudah terdaftar. Ya apa? Termasuk kerajinan dari bambu. Kemarin kita dapat juga untuk mempromosiin. Jadi UMKM nggak sebatas kuliner, hanya namanya Depok Kuliner. Cuman karena alhamdulillah kita bantu untuk dari sisi video dan publikasi gitu. Nah UMKM sendiri nih dari Bapak nih kan apalagi pas pandemi apa ya, UMKM kan banyak banget. Tapi jadinya begitu-gitu aja Pak. Itu apa Pak kira-kira perhatian Bapak tentang UMKM nih? Kira-kira. Jadi gini. Tadi kan saya bilang ada beberapa hal yang lain seperti sosial ekonomi. Ini ngomongin soal ekonomi yang terbanyak di Depok ini UMKM. Dengan beraninya seorang anak muda, kalau nggak muda ya seorang tua lah, apapun itu berbagai kalangan, boleh UMKM. Itu sudah bagus banget. Cuman kadang-kadang mereka punya keberanian tapi tidak punya fasilitas bagaimana promosinya, terus pembelinya bagaimana, terus akhirnya modalnya juga kurang. Nah ini yang perlu kita support. Gimana yang punya ide kita beri modal, yang udah bagus diberi modal lagi supaya lebih kuat lagi, yang promosinya kurang kita bantuin, dan pembelinya juga kalau bisa tuh PNS Kota Depok kita arahin. Beli. Iya, jangankan PNS, kita maunya seluruh rakyat Kota Depok lah, semua, ya kan. Cuman yang bisa kita arahkan secara cepat kan, memberi masukan, bisa kita kumpulin kan teman-teman PNS, ya kan, teman-teman dari instansi yang lain, ya BUMD, ya kan kita bisa arahin gimana caranya. Yuk kita beli UMKM aja, kita prioritasin. Lalu dengan begitu tentunya mereka bisa stabil. Nah, ditambahin promosi, kita genjot promosinya. Nah, promosinya naik, nggak hanya PNS akhirnya. Semua bisa denger, bisa beli, ya kan. Dan PNS nih kalau misalnya dia udah nyobain, ternyata enak loh. Nyobainers ternyata enak. Ternyata enak. Semua harus nyobain. Karena bayangan kadang-kadang UMKM enak gak? Gue biasa makan di mall nih. Bener. Ya kan, ternyata rasanya rasa mall. Sebagai penutup buat teman-teman di Kota Depok, sebagai kacamata seorang dokter dan seorang Pak Rabi, ada pesan nggak untuk Kota Depok dan UMKM? Karena Depok Kuliner. Gitu. Coba Pak, sebagai penutup. Ya, pesan saya untuk semua pelaku UMKM di Kota Depok, jangan pernah menyerah. Terus tingkatkan kemampuan kalian, inovasi kalian agar UMKM ini makin baik. Dan tentunya dengan promosi sedikit saja akhirnya mudah viral. Akibat rasanya enak, harganya murah. Seperti yang sudah saya rasakan nih di beberapa titik UMKM yang dibawain ke saya nih. Ya, nyobainers juga udah sempet tahu, ya kan. Nah, tingkatkan kemampuan kalian, jangan pernah menyerah. Namanya
ekonomi naik turun, jangan pernah menyerah, baru turun sekali, bangkit lagi, karena bisa aja yang kelima ke 6 kali, yang kita tahu dari kisah-kisah orang sukses, semuanya pernah gagal. Jadi UMKM, tetap semangat, terus genjot. Kebetulan ada abang kita nih dari Depok Kuliner, ya kan? Depok Kuliner. Ya kan, ikut bantuin promosi, mulia sekali. Nanti insya Allah UMKM Depok tambah maju. Cobainers, naik sepeda tuh ada turunan, ada taikan. Ya. Jadi kalau ada turun, insya Allah ntar ada naik. Ada naik. Sabar ya. Iya, abis gelap terbitlah terang, Habis ya kan? gelap terbitlah terang. Cobainers harus cobain. Bismillah. Depok Kuliner.